Apa mic? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini, malam kedua atau malam ketiga bulan Muharram tahun ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita semua untuk melanjutkan kajian kita di dalam mempelajari dosa-dosa besar yang disampaikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Kita pelajari bersama dosa-dosa besar yang disampaikan, tentunya dalam rangka agar kita paham bahwasanya itu betul-betul dosa besar beserta dalil-dalilnya. Lalu dengan sebab itu semoga kita bisa meninggalkannya dan juga menasihati keluarga kita atau siapapun yang melakukannya. Maka semoga dengan sebab apa yang kita pelajari, Allah menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa, yang Allah selamatkan dari dosa-dosa besar tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, sanjungan, pujian dan keselamatan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita yang paling mulia, manusia yang paling bersih dari dosa, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan semua itu pada beliau, para istri, para keluarga, para sahabat, dan siapapun yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau. Amin ya rabbal alamin. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dosa besar yang keempat yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Setelah sebelumnya kita membahas tentang dosa kesyirikan, kemudian dosa membunuh tanpa alasan yang dibenarkan, kemudian yang ketiga dosa sihir. Maka pada yang keempat ini kita akan membahas tentang dosa meninggalkan sholat 5 waktu. Kita akan membahas tentang dosa meninggalkan sholat 5 waktu. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membaca dalil-dalil yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala yang menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat 5 waktu merupakan dosa yang besar, maka sebenarnya kalau kita ingat bahwasanya sholat 5 waktu merupakan rukun yang kedua dari rukun Islam, harusnya itu sudah menjadikan kita tahu bahwasanya sholat memiliki kedudukan yang tinggi, sehingga tentunya tidak pantas diremehkan, tidak pantas disia-siakan, tidak pantas ditinggalkan. Karena kedudukan yang merupakan rukun Islam yang kedua ini kedudukan istimewa, kedudukan yang istimewa setelah syahadatain,
maka tentunya ini menunjukkan bahwasanya sholat merupakan sesuatu yang istimewa, yang tinggi kedudukannya dalam agama Islam. Dan tidak asing bagi kita bahwasanya sholat 5 waktu merupakan imaduddin, tiang agama. Nah, ketika digambarkan sebagai tiang, ini juga menunjukkan sholat perkara yang besar. Karena kalau rumah tiangnya tidak ada, ya gimana berdiri? Tinggal pondasi, ya kan? Tentunya rumahnya roboh. Mungkin ada yang bilang nih tidak ada tiangnya. Lah pojok-pojok itu tiang apa bukan? Tiang juga kan? Walaupun tiang modern sekarang tidak selalu tiang di tengah-tengah begini, mungkin ada di pojok-pojok dan sebagainya. Tapi intinya rumah itu harus ada tiang-tiang penyangga. Kalau tidak ada tiangnya, lah bagaimana rumah bisa kokoh? Maka ini juga menunjukkan bahwasanya sholat merupakan perkara yang agung dalam Islam, sehingga seyogyanya kita betul-betul memperhatikan sholat tersebut, tidak meremehkannya. Taib masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terkait meninggalkan sholat, ya, meninggalkan sholat itu yang kita bahas sebenarnya adalah orang yang meyakini wajibnya tapi enggak melakukannya. Ini sebenarnya yang kita bahas itu. Jadi sebenarnya yang kita bahas ini, yang kita bahas sebagai dosa besar adalah orangnya masih meyakini bahwasannya sholat 5 waktu hukumnya wajib, cuman dia tidak sholat karena malas, karena ya semacam itu, karena malas atau ogah-ogahan, jadi tetap meyakini sholat 5 waktu hukumnya wajib. Adapun kalau orang tadi tidak meyakini wajibnya sholat 5 waktu, maka ini tidak perlu dibahas lagi. Kenapa? Para ulama sudah sepakat orangnya bukan muslim lagi kalau meyakini sholat 5 waktu tidak wajib, walaupun tiap hari sholat 5 waktu, walaupun tiap hari sholat jamaah, tidak pernah talat, walaupun jadi imamnya, walaupun jadi muadzinnya. Kalau meyakini dia sholat 5 waktu tidak wajib, maka ulama sepakat dia bukan muslim karena meyakini sholat 5 waktu tidak wajib. Karena para ulama kaum muslim sejak dulu sampai sekarang semuanya meyakini bahwasanya sholat 5 waktu wajib hukumnya. Sepakat, ulama tidak beda pendapat. Maka ini penting. Jadi ada dua perkara yang harus kita bedakan. Yang pertama adalah keyakinan bahwasanya sholat 5 waktu tidak wajib, maka ini kekufuran. Walaupun orangnya sholat rajin, tetap tidak berguna karena keyakinannya yang keliru tadi. Nah, maka hati-hati, jangan sampai punya keyakinan sholat 5 waktu tidak wajib, karena ini kekufuran walaupun orangnya melakukannya. Nah, yang kita bahas ini adalah orangnya meyakini wajibnya, ini yang kedua, tapi dia tidak sholat. Nah, ini yang kita bahas. Jadi orangnya meyakini wajibnya, tapi dia tidak sholat, malas-malas, ogah-ogahan, sehingga tidak mau sholat. Nah, ini yang kita bahas. Jadi yang kita bahas bukan orang yang meyakini tidak wajibnya. Kalau itu sudah jelas, para ulama sepakat itu kekufuran. Adapun yang kita bahas ini adalah orang yang meyakini wajibnya sholat 5 waktu, tapi malas sehingga tidak mau melakukannya. Nah, tentang hal ini, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama beda pendapat. Nah, kalau yang pertama tadi, yang meyakini sholat 5 waktu tidak wajib, ulama sepakat bahwasanya orangnya bukan muslim. Walaupun kalau masalah mengatakan dia muslim atau tidak itu bukan perkara ringan, ya. Kita membahas hukumnya. Kalau memastikan orangnya itu muslim atau tidak itu bukan perkara ringan, karena harus terpenuhi syarat dan rukunnya, atau syarat dan tidak ada menghalangnya. Tapi secara hukum para ulama menjelaskan kalau orangnya tidak meyakini wajibnya sholat 5 waktu, maka itu kekufuran, kufur akbar, bisa membuat orang tadi non muslim di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun rajin sholat. Nah, yang kita bahas bukan yang ini. Kalau ini sudah jelas, para ulama sepakat itu kekufuran. Yang kita bahas adalah kalau orangnya masih meyakini wajibnya sholat 5 waktu tapi tidak melakukannya karena malas. Nah, ini yang kita bahas. Para ulama beda pendapat. Sebagian mereka berpendapat orangnya kufur, jatuh dalam kekafiran akbar, jadi bukan muslim lagi. Ini pendapat pertama, berarti masalah besar.
walaupun masih meyakini wajibnya, tapi tidak mau melakukannya gara-gara malas. Nah, pendapat pertama mengatakan bahwasanya orangnya kafir. Naudzubillah. Pendapat yang kedua mengatakan tidak jatuh kafir, masih muslim selama masih meyakini wajibnya, tapi dosanya sangat besar. Jadi ada perbedaan di kalangan ulama, apakah orang yang meninggalkan sholat tapi masih meyakini wajibnya muslim atau tidak. Sebagian ulama berpendapat sudah bukan muslim lagi. Pendapat yang kedua mengatakan masih muslim tapi melakukan dosa yang sangat besar. Jadi adanya perbedaan pendapat ini menunjukkan meninggalkan sholat walaupun karena malas ini perkara besar, bukan perkara ringan, karena sampai banyak ulama berpendapat itu kekufuran. Dan nanti akan kita bahas dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat walaupun orangnya masih meyakini wajibnya itu dosa yang besar. Bahkan sebagian dalil itu jelas sekali bagi sebagian ulama menunjukkan kufurnya hal tersebut. Baik, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, yang pertama adalah surat Maryam ayat 59 sampai 60. Allah Subhanahu wa taala setelah mengisahkan para nabi, ada di sana Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Ismail, Nabi Nabi Idris, lalu menyebutkan bahwasanya mereka menyebutkan tentang nabi-nabi dan yang merupakan bapak-bapaknya para manusia. Yang tentunya yang pertama Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah itu Nabi Nuh. Karena di zamannya Nabi Nuh semua orang kafir ditenggelamkan, tinggal Nabi Nuh dan pengikutnya. Maka ya setelah itu manusia keturunan Nabi Nuh dan pengikutnya tadi. Kemudian disebutkan juga tentang Nabi Ibrahim yang merupakan bapaknya para nabi dan rasul setelahnya. Maka setelah itu Allah mengatakan fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat. Maka kata Allah, kemudian setelah generasi mereka datanglah generasi pengganti yang mereka itu menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti syahwatnya. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka nanti di hari kiamat akan nemui ghayya, akan masuk ke dalam ghayya. Nah, sebagian ulama menjelaskan ghayya maksudnya adalah lembah di neraka jahanam, naudzubillah. Maka illa man tab, kecuali orang yang bertaubat. Nah, kalau taubat nasuha ya siapapun kalau berdosa walaupun dosanya besar Allah terima tobatnya. Cuman masalahnya kita tidak tahu siapa yang diterima tobatnya, karena kita nggak tahu sudahkah taubat kita taubat nasuha atau belum. Maka sering saya sampaikan, walaupun taubat itu ada dan Allah buka lebar-lebar dan Allah maha terima taubat, tapi jangan mengandalkan taubat lalu malah sengaja berbuat dosa karena ada taubat setelahnya. Nah, tidak boleh, karena belum tentu taubat kita nasuha. Lebih baik jauhi betul-betul dosa, baru kalau ternyata jatuh lalu segera bertaubat, bukan mengandalkan taubat lalu sembarangan sembrono berbuat dosa. Seperti siapa? Seperti saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Di awal surat Yusuf Allah kisahkan bagaimana mereka itu pengen menganiaya Yusuf alaihissalam yang masih kecil, karena merasa Nabi Yusuf lebih disayangi oleh bapak mereka karena hasadnya. Lalu mereka mengusulkan dibunuh saja, nanti setelah itu kita tobat jadi orang yang soleh katanya. Nah, ini nggak boleh, sengaja membunuh saudaranya lalu nanti setelah bunuh kita tobat jadi orang yang soleh. Siapa yang jamin membunuhnya sengaja? Maka lebih baik tidak usah berbuat dosa. Tapi kalau ternyata sudah berusaha menghindari kok jatuh juga, nah baru segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di ayat ini Allah menyebutkan bahwasanya generasi setelah mereka ada yang merupakan orang-orang yang menyia-nyiakan sholat.
dan mengikuti syahwat, dan mereka akan masuk ke ghayya, ke lembah dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Ayat yang kedua ini lebih mudah diingat-ingat karena semuanya insyaallah sudah hafal, yaitu surat Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 7. Ini sering kita baca. Allah Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin. Maka wail, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ini wail diterjemahkan celaka, bisa juga diterjemahkan dengan lembah dalam api neraka. Intinya Allah mengancam orang-orang yang sholat. Orang sholat kok diancam? Nah, masalahnya jangan berhenti di sini, ada lanjutannya. Allah mengatakan siapa mereka? Orang yang sholat tapi Allah ancam dengan celaka, Allah ancam dengan lembah dalam neraka. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un, yang mereka itu riya dari sholatnya, mungkin karena pengen dipuji calon mertua atau pengen dipuji temannya. Biasanya nggak sholat, datang temannya, wah nggak enak, lalu sholat misalnya. Jadi Allah menyebutkan bahwasanya orang yang lalai dari sholatnya, apalagi tambah riya lagi, maka diancam dengan celaka, diancam dengan lembah di neraka jahanam. Nah, apa yang dimaksud menyia-nyiakan sholat ataupun lalai dari sholatnya? Nah, ini yang perlu kita jelaskan juga sebelum kita masuk ke ayat berikutnya atau dalil yang lain. Yang dimaksud dengan lalai dari sholat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu bentuknya macam-macam. Bisa dengan meninggalkan sholat. Kalau ini bukan ya, karena dia sholat tapi lalai, berarti bukan meninggalkan sholat, tapi misalnya sholatnya tidak di waktunya, sengaja mundur-mundur sampai sholatnya masuk waktu berikutnya. Nah, ini tidak boleh. Ini termasuk lalai dari sholatnya. Jadi dia sholat misalnya tapi ternyata tidak di waktunya. Harusnya sholat duhur di waktu duhur, sengaja nanti aja pas waktu asar saja misalnya, atau sengaja dijamak semuanya dari duhur, asar, maghrib, isya digabung di jam 12 malam misalnya. Itu kadang-kadang terjadi, betul enggak? Kadang-kadang terjadi, entah karena walimah, karena nikah dirias cantik-cantik, nah, mau dihapus eman-eman. Nah, kadang-kadang gara-gara itu sholatnya sengaja nanti aja lah, walaupun masih sholat, tapi ini tetap dianggap lalai dari sholatnya, karena dia sudah sholat tidak pada waktunya. Karena sholat itu ada waktunya, ya kan? Maka sudah ditentukan, maka ya kalau mau sholat duhur ya di waktu duhur, sholat asar waktu asar, kecuali karena sebab syar'i, seperti orang jamak gara-gara safar misalnya, perjalanan jauh. Nah, maka itu tidak apa-apa walaupun sholat duhurnya di waktu asar atau sholat asar waktu duhur. Nah, nggak apa-apa kalau niat jamak. Tapi kalau tidak ada alasan apapun yang dibenarkan oleh agama kita, hanya karena nggak enak, ribet dan sebagainya, lalu nunda sholatnya sampai masuk waktu berikutnya, ini masuk dalam kategori lalai dari sholat walaupun melakukannya. Nah, maka jangan sampai. Nah, ini sering terjadi di masyarakat, maka hati-hati, jangan gara-gara kepentingan kita malah seperti itu. Nah, kalau bisa ya, kalau ada acara dibikin waktunya yang nggak nabrak waktu sholat, atau acaranya tidak usah lama-lama, bisa kan? Harusnya bisa, tidak usah lama-lama, yang penting selesai, tidak usah lama-lama, lalu segera bisa melaksanakan sholat pada waktunya. Termasuk lalai dari sholat adalah sholatnya tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Jadi dia sholat tapi tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Apa syaratnya? Nah, insya Allah kalau belajar fikih sudah sering kita ketahui, di antara syaratnya ya harus suci dari hadas. Kalau memang mampu, kalau nggak mampu ya gimana lagi, beda urusan. Tapi kalau masih mampu untuk bersuci, maka harus. Kalau sholat tidak bersuci dulu padahal mampu bersuci dan dia berhadas, maka sholatnya nggak akan sah walaupun sholatnya 1000 kali.
karena tidak terpenuhi salah satu syaratnya, yaitu misalnya thaharah, suci dari hadas atau najis dan yang lainnya. Ini salah satu contohnya, lalai dari sholat tapi tidak terpenuhi syaratnya. Atau misalnya tidak terpenuhi rukunnya, dan rukun sholat banyak. Rukun termasuk rukuk, sujud, baca Al-Fatihah, ini rukun. Tapi yang paling sering orang itu lupa atau enggak sengaja itu masalah tumakninah. Nah, ini harus diperhatikan. Orang itu sering lupa atau enggak sengaja atau merasanya sudah tumakninah padahal ternyata belum. Mungkin kalau diingatkan, loh saya sudah, maksud saya enggak tahu kalau tumakninah itu rukun, saya sudah tumakninah begitu. Kalau di video mungkin baru ngeh, oh ternyata salat saya ngebutnya bukan main. Mungkin baru sadar. Maka hati-hati. Tumakninah itu sangat penting karena merupakan rukun sholat, dan rukun kalau ditinggalkan itu maka tidak sah sholatnya, baik sengaja maupun lupa. Maka rukun itu perkara yang paling urgent dalam suatu ibadah. Kalau tidak dilakukan baik sengaja maupun lupa, maka tidak sah sholatnya. Maka ya sebisa mungkin kalau sholat itu ada tumakninahnya ketika ruku, ketika habis ruku, ketika sujud, duduk di antara dua sujud, maka ada tumakninahnya. Jadi jangan langsung baca zikir-zikirnya sambil gerak-gerak, sehingga nanti jadinya gini terus, nggak pernah diam. Jadi usahakan betul-betul ketika ruku misalnya badan kita betul-betul anteng, baru baca misalnya subhana rabbiyal azim misalnya, sehingga betul-betul posisi kita tenang, badan kita anteng. Nah, semoga dengan sebab itu kita sudah melaksanakan tumakninah. Salat tidak harus panjang. Kalau bisa panjang kayak Rasulullah alhamdulillah, tapi siapa kita yang mampu? Rasulullah kadang salatnya baca surat Al-Baqarah, sudah selesai masih tambah Ali Imran. Nah, siapa yang bisa? Tidak harus panjang, tapi yang paling penting tadi terpenuhi syarat dan rukunnya. Boleh kalau belum bisa panjang ya secukupnya, semampunya, tidak masalah. Misalnya baca Al-Fatihah lalu An-Nas, lalu rakaat kedua Al-Fatihah lalu Qulhu. Nah, ini kan andalan kita. Boleh, tidak masalah. Walaupun pendek-pendek boleh. Tapi tadi jangan sampai gara-gara pendeknya lalu malah tidak perhatian dengan tumakninah, karena itu rukun salat. Rasulullah SAW pernah di suatu ketika di masjid, ada seorang masuk masjid lalu sholat. Lalu setelah selesai sholat datang pada Nabi mengucapkan salam. Lalu Rasulullah setelah menjawab salam mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Ulangi sholatmu karena kamu sebenarnya belum sholat. Padahal sudah sholat, tapi dianggap belum sholat. Ngulangi lagi yang kedua kalinya, balik lagi ke Nabi, lalu dikatakan lagi, "Sholli fa innaka lam tusolli." Disuruh sholat lagi karena dianggap belum sholat. Lalu ulang yang ketiga kali, lalu datang lagi kepada Nabi, sama lagi dikatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Nah, karena orang tadi sudah mau gimana lagi, ini yang saya bisa, saya nggak bisa yang lain lagi. Lalu menyampaikan pada Rasulullah dengan kalau bahasa kita, "Ya Rasul, hanya ini yang saya mampu, saya nggak tahu mana yang harus saya perbaiki." Nah, lalu Rasulullah ngajari, ditekankan tentang tumakninah ketika ruku, ketika sujud dan sebagainya. Maka tumakninah merupakan rukun sholat, harus kita perhatikan betul-betul di semua gerakan-gerakan sholat, baik ketika ruku, sujud, setelah ruku, duduk di antara sujud dan sebagainya. Maka semuanya harus ada tumakninahnya. Jadi tidak masalah kalau bacanya pendek-pendek, boleh. Yang penting terpenuhi syarat dan rukunnya. Jangan sampai gara-gara pengen cepat selesai lalu ngebut sehingga tumakninahnya tidak ada. Nah, jangan sampai seperti itu. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu juga kita ingat bahwasanya sholat itu intinya adalah khusyuk. Khusyuk merupakan inti dari atau ruh dari sholat. Di sholat yang kita lakukan sejak takbir sampai salam, itu ruhnya adalah khusyuk. Maka khusyuk sangat penting dalam sholat, dan khusyuk ini
Di antara sebabnya ya karena kita tumaninah tadi. Jadi ketika mengerjakan sholat tidak buru-buru, tapi semuanya dengan kondisi tenang, tumaninah, sehingga lebih mudah mencapai khusyuk. Maka sekali lagi, kalau sholat tidak usah ngebut-ngebut, boleh baca pendek-pendek, tidak masalah, tapi tumaninahnya harus dijaga, khusyuknya harus dijaga. Jangan sampai sholatnya sudah pendek, tumaninah tidak ada, khusyuknya juga tidak ada, karena mau baca dikit-dikitnya belum selesai sudah segera harus beranjak. Nah, maka mari sama-sama kita perhatikan sholat kita, jangan sampai tumaninah tidak ada, kemudian juga khusyuknya tidak ada. Iman-iman, jangan-jangan gara-gara hal itu tidak dapat pahala sama sekali. Karena orang yang sholat itu pahalanya beda-beda. Walaupun sama-sama sholat, belum tentu sama pahalanya. Sangat bergantung pada seberapa khusyuknya. Kalau dari awal sampai akhir hatinya konsentrasi, bisa khusyuk, insya Allah pahalanya besar. Tapi kalau khusyuknya cuma 1/10, ya jangan-jangan itu pahalanya 1/10 dari sholatnya. Jangan-jangan malah tidak dapat sama sekali. Maka hati-hati, jangan sampai karena ingin segera selesai sholatnya lalu tidak memperhatikan masalah tumaninah. Dan tadi kalau tumaninahnya tidak ada, itu walaupun kita sholat dianggap belum sholat, karena tumaninah merupakan rukun sholat, dan rukun sholat itu kalau ditinggalkan baik sengaja maupun lupa nggak sah sholatnya. Maka mohon diperhatikan betul-betul tentang tumaninah. Taib. Jadi orang yang lalai dari sholat ini bentuknya macam-macam. Bisa dia sholat tapi keluar dari waktunya, bisa juga sholat tapi nggak terpenuhi syarat dan rukunnya, sehingga walaupun sholat dianggap belum sholat. Jadi seperti orang meninggalkan sholat. Nah, maka hati-hati jangan sampai karena pengen cepat lalu tidak terpenuhi syarat atau rukunnya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat merupakan dosa yang besar adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Muddathir. Al-Muddathir ayat 42 sampai 43. Ini tentang penghuni neraka yang ditanya oleh penghuni surga. Penghuni surga bertanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka? Maka mereka menjawab, "Lam naku minal musallin." Dulu kami di dunia tidak termasuk orang yang menunaikan sholat, berarti meninggalkan sholat. Walaupun di ayat setelahnya enggak cuma itu, dia meninggalkan sholat, enggak menyantuni orang miskin, mendustakan hari kiamat, banyak dosanya. Tapi justru yang disebutkan pertama kali apa? Lam naku minal musallin. Kami dulu bukan termasuk orang-orang yang menunaikan sholat. Maka disebutkan bahwasanya itu menjadi penyebab orang masuk neraka. Naudzubillah. Dan yang seperti ini menunjukkan bahwasanya dosa meninggalkan sholat merupakan dosa besar, karena disebutkan azabnya, disebutkan siksanya di akhirat nanti. Dulu pernah kita sampaikan bahwasanya di antara ciri-ciri dosa besar itu di dunia ada hukumannya, atau kalau nggak disebutkan tentang hukuman di dunia tapi ada hukuman di akhirat disebutkan di dalilnya. Nah, maka ini contoh dalil yang menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat merupakan dosa besar karena disebutkan ancaman di akhirat, yaitu berupa menjadi penghuni neraka gara-gara nggak sholat. Naudzubillah. Maka berbahaya karena meninggalkan sholat menjadi penyebab orang masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Dalil lain, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat itu merupakan dosa besar. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah rahimahumullah, Rasulullah bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah."
perjanjian antara kami dan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Maksudnya adalah yang membedakan antara muslim dan muslim adalah sholatnya. Faman tarakaha faqad kafar. Rasulullah bersabda, faman tarakaha faqad kafar, maka siapa saja yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah melakukan kekafiran. Nah, ini jelas banget. Rasulullah menyebutkan sendiri, barang siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh telah melakukan kekafiran. Maka ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat merupakan kekufuran. Walaupun kufur itu bisa kufur akbar, bisa kufur kecil. Makanya para ulama beda pendapat, apakah meninggalkan sholat ini mengeluarkan orang dari Islam atau tidak. Karena kufur bisa kufur akbar, bisa kufur asghar. Tapi intinya kalau disebutkan sebagai kufur, ini sudah dosa besar, karena dikatakan sebagai kekufuran. Hadis yang lain riwayat Imam Bukhari rahimahullah dan Imam Ibnu Majah rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fatathu salatul asri habita amaluhu." Barang siapa yang kehilangan salat asar, maka terhapuslah amal-amalnya. Subhanallah. Padahal cuma satu salat. Ini lebih ngeri lagi. Pembahasannya bukan meninggalkan salat sama sekali. Bahkan yang disebutkan di hadis ini adalah orang yang tidak sholat asar sengaja meninggalkan sholat asar, mungkin karena dagangannya lagi laris, perpekan, hampir lebaran, malah tidak sholat asar karena takut hilang pelanggannya. Bahaya, dapat banyak THR tapi amalannya hilang, kan iman-iman. Maka hati-hati. Ini ancaman dari Rasulullah SAW. Siapa yang kehilangan sholat asar maka terhapuslah amalannya. Naudzubillah. Maka ini berbahaya, menunjukkan tidak bolehnya meninggalkan sholat walaupun satu. Kalau sengaja, pembahasannya kalau sengaja. Nah, kalau nggak sengaja ya beda lagi. Misalnya karena ketiduran, tidak ada yang membangunkan dan lupa pasang jam beker. Nah, akhirnya bangun-bangun sudah habis waktunya. Nah, ini beda urusan karena bukan sengaja. Maka insya Allah tidak dosa. Tapi kalau pas bangun langsung wudu sholat. Man nama 'anis shalah wa nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran sehingga belum sholat atau lupa, bisa lupa, betul tidak? Namanya orang. Kadang-kadang lihat tadi itu lagi perpekan, saking larisnya lupa kalau sudah habis waktu duhur, tahu-tahu saya masuk waktu asar. Nah, kalau lupa, insya Allah tidak dosa karena nggak sengaja. Tapi begitu ingat langsung kerjakan. Nah, yang jadi masalah kalau sengaja. Nah, ini bahaya. Kalau sengaja meninggalkan sholat walaupun satu, ini bukan perkara ringan. Ini dosa besar. Apalagi sengaja meninggalkan semua sholat, tidak sholat sama sekali. Maka jangan sampai seperti itu. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW di hadis yang lain riwayat Imam Muslim rahimahullah mengatakan, bainal abdi wa bainasyirki tarkus shalah. Pembeda antara seorang hamba dan kesyirikan, di riwayat lain setahu saya ada riwayat lain mengatakan bainal abdi wa bainasyirki wal kufri. Pembeda antara seorang hamba dan kekufuran adalah tarkus shalah. Maksudnya adalah seorang hamba itu bisa kufur gara-gara meninggalkan sholat. Maka ini mirip yang tadi, walaupun beda ungkapan, tapi menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat sama sekali itu berbahaya, sampai disebutkan dengan lafaz kekufuran. Maka ini tentunya patut untuk kita perhatikan betul-betul, jangan sampai kita meninggalkan walaupun satu, apalagi nggak sholat sama sekali walaupun gara-gara malas. Insya Allah kalau yang di masjid sih ini sholat semua, rajin ke masjid. Tapi masalahnya kalau lihat tetangga, nah, ya betul tetangganya kalau nggak sholat salah, tapi tolong jangan yang diingat-ingat marahnya lalu dimaki-maki, ya nggak selesai, malah tambah nggak mau sholat. Nah, tugas kita yang sudah tahu itu dosa besar, gimana caranya menyampaikan dengan cara yang baik agar dia paham ini masalah besar, bukan perkara ringan.
Karena memang masyarakat kita itu wallahu alam kenapa ya gitu. Kalau ada orang zina mungkin marah-marah. Orang apalagi mencuri, yang dicuri barangnya dia, marahnya bukan main, pengen mentungi orang. Tapi lihat orang nggak sholat sama sekali, biasa saja. Betul enggak? Nah, maka ini harus menjadi perhatian kita. Kalau kita nemu ada tetangga kita nggak sholat, ya gimana caranya? Kita nasihati dengan cara yang baik. Semoga dia paham lalu mau sholat. Ya jangan bosan-bosan, jangan maunya sekali nasihat langsung diterima. Ya jarang ada orang begitu. Perlu berkali-kali, mungkin diajak sekali tidak mau ajak lagi, berkali-kali dengan bahasa yang baik, tidak usah marah-marah. Semoga lama-lama ini kok orang yang baik sama saya ya, tiap hari ngajak dengan cara yang baik, saya nggak mau masih diajak terus, akhirnya mau sholat. Nah semoga dengan sebab itu orang tadi dapat hidayah dan mau melaksanakan sholat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Seorang tabi'i Abdullah bin Syaqiq rahimahullah mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufran ghairas salah. Dulu para sahabat Nabi itu mereka tidak memandang suatu amalan kalau ditinggalkan itu menjadikan kufur kecuali sholat. Saya ulangi, ini perkataan yang patut membuat kita tidak meremehkan sholat. Tapi ini mengatakan dulu para sahabat Nabi itu tidak memandang suatu amalan kalau ditinggalkan bisa menjadikan kufur kecuali sholat. Berarti seolah-olah para sahabat itu sepakat orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Naudzubillah. Ini nukilan seorang tabi'i menukilkan bahwasanya para sahabat itu tidak memandang suatu amalan bisa kalau ditinggalkan menyebabkan kufur kecuali sholat. Jadi seolah-olah para sahabat itu sepakat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu kufur. Maka naudzubillah, ini menunjukkan perkara meninggalkan sholat itu sangat besar. Makanya tidak heran kalau sebagian ulama berpendapat meninggalkan sholat itu kekufuran. Karena sebagian dalil jelas banget. Tadi Rasulullah mengatakan faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan maka sungguh telah melakukan kekufuran. Apalagi para sahabat berdasarkan nukilan tabi'i ini, mereka sepakat berpendapat bahwasanya tidak ada amalan apapun yang kalau ditinggalkan menjadikan kufur kecuali sholat. Maka ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat betul-betul perkara yang besar, tidak boleh diremehkan. Karena sampai seperti itu para sahabat menyikapi perbuatan meninggalkan sholat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Patut kita ingat juga tentang sholat ini agar kita tidak meremehkan sholat, tidak meninggalkan sholat. Begitu pula kalau melakukan tidak sembrono, tidak semaunya, tapi betul-betul sebisa mungkin sholatnya bagus. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah, beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Perkara yang seorang hamba itu dihisab di hari kiamat pertama kali dari amalannya adalah sholat. Jadi sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Ini kalau berkaitan dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, bukan antara hubungan dengan sesama. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya baik maka sungguh dia telah beruntung dan sukses. Kalau sholatnya baik, maka ini menunjukkan bahasanya walaupun kita melakukan sholat ya sebisa mungkin bagus sholatnya, enggak hanya sekedar gugur kewajiban, apalagi tadi tidak menunaikan syarat dan rukunnya. Maka sekali lagi saya wanti-wanti tentang tumakninah, jangan sampai tidak dilakukan. Boleh sholatnya pendek, tapi sebisa mungkin tumakninah dan rukun yang lainnya diperhatikan.
Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau salatnya rusak, maka sungguh dia telah rugi. Nah, maka mari sama-sama perhatian dengan salat kita, sebisa mungkin bagus, terpenuhi syarat dan rukunnya, dan khusyuknya betul-betul dijaga. Karena bisa jadi syarat rukun terpenuhi, tapi pikirannya kemana-mana. Dan itu sering terjadi termasuk saya. Saya ngaku juga, memang itu sulit. Kalau sudah masuk sholat itu seringkali justru datang pikiran yang endak-endak. Maka jangan lupa untuk mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengandalkan diri sendiri, apalagi masalah ibadah. Kita tidak akan bisa tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk yang menunjukkan bahwasanya salat merupakan perkara yang besar. Ini hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Ada seorang laki-laki yang berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ittaqillah." Ada seorang berani berkata begini pada Nabi, "Wahai Rasulullah, bertakwalah pada Allah." Kok ada? Kenyataannya ada. Faqala, maka Rasulullah bersabda, "Wailak, celaka kamu. Alastu ahaqqa ahlil ardi an attaqi Allah." Bukankah saya ini orang yang paling layak menjadi orang yang paling takwa? Iya kan? Masa Nabi enggak bertakwa lah? Siapa yang bertakwa? Maka Rasulullah mengatakan begitu. Faqala Khalid bin Walid. Maka Khalid bin Walid jengkel. Sebagai seorang sahabat Nabi, jengkel ada orang kok berani mengatakan begitu. Ala adribu unuqahu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, gimana kalau tak penggal lehernya saja? Saking jengkelnya ada orang kok seperti itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, "La, jangan bunuh dia." Kenapa? La'allahu an yakuni sholli. Mungkin dia orang yang sholat. Nah, gara-gara bisa jadi dia orang yang sholat, Nabi tidak mau membunuhnya. Karena orang kalau sholat insya Allah muslim, tidak boleh dibunuh. Wong kafir saja nggak boleh dibunuh sembarangan. Kafir saja nggak boleh dibunuh sembarangan, apalagi seorang muslim. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya ini perkara besar. Sholat itu perkara besar, sampai-sampai ketika ada orang kurang ajar pada Nabi dan sebagian sahabat menawarkan dibunuh saja, Nabi tidak mau. Kenapa? Mungkin saja dia orang yang sholat, sehingga termasuk orang yang muslim tidak boleh dibunuh sembarangan walaupun berbuat dosa. Maka ini menunjukkan bahwasanya sholat merupakan perkara yang besar. Tambah sedikit, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala setelah menyebutkan banyak dalil tadi yang sebagiannya kita baca, beliau mengatakan wa hadhihin nususu tush'iru bi kufri tarikis shalah. Dalil-dalil yang tadi dibaca itu mengisyaratkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu kafir. Naudzubillah. Maka ya mari kita berhati-hati dari dosa tersebut. Dan kalau melihat tetangga kita masih ada yang tidak mau sholat, tugas kita bagaimana menasihati dengan cara yang baik. Jangan muncul marahnya saja malah enggak menasihati, lebih baik sabar dulu. Namanya orang tidak paham itu ya begitu. Nah, gimana caranya menasihati dengan cara yang baik. Kemudian Imam Az-Zahabi menyampaikan, fa muakhirus shalah an waqtiha sahibu kabirah. Maka orang yang mengakhirkan sholat sehingga keluar dari waktunya, dari sholat tapi keluar waktunya tanpa udzur, fa sahibu kabirah, dia adalah orang yang melakukan dosa besar. Lihat, maka jangan macam-macam. Walaupun sholat kalau sengaja keluar waktunya termasuk melakukan dosa besar. Wa tariku habil kulliyah akni as-shalah wahidah, dan meninggalkan sengaja satu sholat saja secara sengaja. Kalau tadi kan melakukan tapi keluar dari waktunya, itu dosa besar. Yang kedua, orang tidak sholat satu sholat, tidak sholat asar atau tidak sholat duhur secara sengaja. Kaman zana wasarok, dia seperti orang yang zina dan mencuri, dosa
besar. Li'anna tarka kulli shalah atau tafwidaha kabirah, karena sungguhnya meninggalkan setiap salat, jadi meninggalkan satu salat saja itu dosa besar. Fa in fa'ala dzalika marrat kana min ahlil kabair ila an yatub. Seandainya dia melakukan itu terus-menerus, berulang-ulang meninggalkan salat, bolong-bolong tapi bolongnya sering, maka dia termasuk orang yang melakukan dosa-dosa besar kecuali taubat. Fa in lazama tarakas shalah, kalau dia terus meninggalkan salat, sama sekali tidak salat misalnya, fa huwa minal akhsarin al ashiqa al mujrimin, dia termasuk orang yang rugi, celaka dan pendosa. Walaupun para ulama beda pendapat kafir atau masih muslim, tapi tetap berbahaya, apalagi dalilnya banyak yang sebagiannya jelas sekali menunjukkan kufurnya. Tapi sebagai penutup, fokus kita bukan ke mengkafirkan orang ya. Kita tidak ingin mengkafirkan orang sembarangan, bukan itu fokusnya. Tapi kita sedang membahas bahwasanya meninggalkan sholat secara sengaja walaupun karena malas itu dosa yang sangat besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu kekufuran yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Maka tugas kita bukan ngafir-ngafirkan orang, bukan marah-marahin orang, tapi gimana caranya menasihati dengan cara yang baik, apalagi kalau itu keluarga kita. Maka semoga Allah jadikan kita semua sebagai orang yang bertakwa, yang betul-betul memelihara sholat. Sampai Nabi Ibrahim saja berdoa kan, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, wahai penciptaku, jadikanlah aku dan keturunanku sebagai orang-orang yang menunaikan sholat. Maka sholat perkara yang besar. Maka semoga Allah jadikan kita orang yang menunaikan salat, yang selamat dari dosa besar. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.